Kalian harus tahu nih, ada 3 teori soal SpongeBob yang kedengarannya gila, tapi kalau lu pikirin lebih dalam, semuanya punya logika yang susah dibantah. Halo guys, balik lagi sama gue Fadila Ilyas. Kali ini kita bahas 3 teori fandom SpongeBob yang udah diperdebatkan bertahun-tahun. Dan kita mulai langsung dari yang pertama. Soal film pertama SpongeBob dan posisinya di urutan waktu ceritanya. Ada teori yang bilang film pertama itu sebenarnya adalah momen paling akhir yang terjadi di dalam dunia Bikini Bottom. Bukan cuma film biasa, tapi titik paling ujung dari keseluruhan cerita SpongeBob. Dan bukti-buktinya cukup menarik buat diperhatiin. Di film itu, King Neptune yang muncul beda banget dari versi yang ada di serial. Dia botak, punya anak perempuan, dan karakternya jauh lebih penuh kelemahan. Di serial, Neptune digambarin sebagai dewa laut yang perkasa dan nyaris sempurna. 2 karakter yang susah banget buat dianggap orang yang sama. Terus ada Krusty Krab 2 yang dibangun di film tapi nggak pernah muncul lagi di serial. Dan SpongeBob yang jadi manajer di akhir film tapi balik jadi karyawan biasa di episode-episode sesudahnya. Semua perubahan itu nggak pernah di follow up di serial. Seolah-olah film itu terjadi di titik yang jauh berbeda dari episode-episode biasa. Tapi ada juga yang punya penjelasan alternatif soal King Neptune yang beda di film. Mungkin bukan Neptune yang sama, tapi 2 karakter berbeda yang kebetulan punya nama yang sama. Sama kayak nama umum yang dipakai banyak orang tapi nggak merujuk ke tokoh yang sama. Dan soal Patrick yang terus-terusan ngomong jalan di film, ini yang paling menarik. Jalan. Banyak yang ngira itu cuma lelucon random soal Patrick yang kurang pintar. Tapi di episode A SquarePants Family Vacation yang tayang bertahun-tahun setelahnya, ada lagu yang namanya Root Song. Dan lagu itu dimulai dengan Patrick yang ngulang kata jalan berkali-kali sebelum masuk ke lirik utamanya. When I'm on the road. Polanya persis sama dengan yang Patrick lakuin di film. Kalau itu bukan kebetulan, artinya momen di film itu bukan Patrick yang ngomong sembarangan, tapi Patrick yang lagi spontan nyanyi potongan lagu itu dan berhenti karena nyadar SpongeBob lagi nggak mood buat ikut. Dan kalau lagu itu udah ada di kepala Patrick waktu film berlangsung, secara urutan waktu, film itu terjadi setelah episode Root Song tayang di serial. Yang artinya, dari sisi urutan kejadian di dalam dunia Bikini Bottom, film pertama SpongeBob kemungkinan besar adalah momen yang paling akhir terjadi dalam cerita, jauh setelah kebanyakan episode serial sudah berlangsung. Sekarang kita masuk ke teori kedua, dan ini soal sesuatu yang mungkin nggak pernah lu pikirin waktu nonton SpongeBob. Coba bayangin lu lagi di dalam kolam renang, dan lu tuang segelas air ke dalamnya. Apa yang terjadi? Air itu langsung nyatu sama air kolam, hilang gitu aja dan gak bisa dibedain lagi sama sekali. Nah harusnya hal yang sama terjadi di Bikini Bottom, kota yang ada di dasar lautan. Tapi di Bikini Bottom ada danau, ada air mata yang kelihatan jelas, ada cairan mendidih di atas kompor. Semuanya kelihatan terpisah dan gak nyatu sama air laut di sekitarnya. Kalau itu air biasa, itu gak mungkin terjadi. Dan dari situ muncul teori yang bilang cairan yang ada di Bikini Bottom itu bukan air, tapi minyak. Alasannya simpel, di dunia nyata minyak dan air itu kalau dicampur nggak bakal nyatu. Coba bayangin lu tuang minyak goreng ke dalam baskom air, minyaknya bakal ngambang di atas, kelihatan jelas dan nggak nyatu sama airnya sama sekali. Nah itu yang bikin teori ini masuk akal. Kalau cairan di Bikini Bottom itu minyak, wajar kalau dia kelihatan terpisah jelas di dalam lautan. Karena emang sifat minyak kayak gitu. Dan Goo Lagoon, tempat wisata paling terkenal di Bikini Bottom, namanya sendiri udah ngasih petunjuk. Goo itu artinya cairan kental dan lengket, bukan air biasa. Artinya kalau teori ini bener, Bikini Bottom sebenarnya hidup di tengah tumpahan minyak raksasa yang udah berlangsung entah berapa lama, dan semua warganya nggak pernah sadar. Dan itu juga yang ngejelasin kenapa air mata bisa kelihatan, kenapa hujan bisa turun di beberapa episode, dan kenapa cairan di atas kompor bisa mendidih, semuanya minyak bukan air. Tapi tentu aja ada yang lebih simpel dari itu. Show ini dari awal emang gak dimaksud buat dipikirin sedalam ini, dan cairan di Bikini Bottom ya cuma cairan yang kebetulan kelihatan, karena begitulah dunia kartun bekerja. Tapi tetap teori minyak itu susah banget dibantah secara logika. Dan sekarang kita masuk ke teori terakhir, dan ini yang paling menarik soal masa depan show-nya.
Ada satu hal yang udah ada di show ini selama bertahun-tahun, disebut di berbagai sumber resmi, tapi nggak pernah beneran dibahas terbuka di dalam episodenya sendiri. SpongeBob suka sama Sandy. Bukan cuma teman biasa, beberapa sumber resmi dari show ini nyebut itu sebagai perasaan yang lebih dari sekedar pertemanan, tapi disimpan rapet-rapet dan nggak pernah diungkapin. Dan selama lebih dari 20 tahun, perasaan itu nggak kemana-mana. Gak ada konfesi, gak ada momen romantis yang beneran diakui, gak ada kelanjutan yang jelas. Dan itu yang bikin banyak fans percaya kalau perasaan itu pernah diungkapin, itu bakal terjadi di akhir show, bukan di tengah-tengah. Soalnya kalau itu terjadi di episode biasa, ceritanya harus dilanjutin, hubungannya harus berkembang, ada konflik, ada resolusi, dan itu bakal ngubah dinamika show secara permanen. Tapi show ini dari awal emang gak dibangun buat punya cerita yang terus nyambung dari episode ke episode. Jadi satu-satunya cara yang masuk akal buat ngeluarin perasaan itu adalah di episode paling terakhir, pas nggak ada lagi episode berikutnya yang harus ngurusin konsekuensinya. Tapi ya, show ini udah jalan lebih dari 20 tahun dan belum ada tanda-tanda mau berhenti dalam waktu dekat. Jadi mungkin itu bakal terjadi, atau mungkin nggak pernah. Dan mungkin itu yang bikin ketiga teori ini tetap hidup di fandom sampai sekarang. Bukan karena ada jawaban yang pasti, tapi justru karena nggak ada. Kalau lu suka konten kayak gini, pencet subscribe biar nggak ketinggalan video gua selanjutnya.